Halo guys, welcome back to my channel Rotua Lubis. Oke, di video kali ini guys, aku akan ngebahas terkait tips dan trik untuk kita belanja online di sosial media seperti di Bukalapak, di Shopee, di blibli.com atau Tokopedia atau aplikasi-aplikasi belanja lainnya dan termasuk Instagram. So, bagaimana caranya supaya kita itu ibaratnya tuh nggak tertipu gitu bukan tertipu ya, maksudnya untuk biar nggak jong gitu saat kita akan belanja. So buat kamu yang penasaran, jangan lupa stay tune terus ya. Oh ya, bantu support, like, kemudian subscribe dan share video ini. Yang pertama, yang kalian harus perhatikan saat mau belanja di aplikasi Shopee, blibli.com, Tokopedia, atau Bukalapak adalah kalian harus melihat follower dari tokonya kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa lihat video ini. Contohnya seperti ini, ketika kita masuk ke sebuah toko yang ada di aplikasi. Misalnya ini aku di Shopee, aku buka satu toko, aku lihat nih followernya berapa. Nah, ketika kita sudah lihat followernya berapa, oke, lolos yang pertama. Misalnya nih followernya udah banyak banget, oke, lolos yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita cari tahu barang yang mau kita beli itu. Nah, misalnya kita mau beli barang sampo misalnya ya, kita klik sampo atau kita ketik sampo dan kemudian kita cari di toko itu. Kemudian kita lihat ulasan daripada orang-orang yang beli di sana atau reviewnya dulu deh terlebih dahulu gitu, bintangnya berapa. Jadi ketika orang memberikan bintang 5, itu jumlahnya berapa dari berapa gitu. Misalnya yang beli ada 1000, yang ngasih bintang misalnya 4,9. Berarti ini kita harus kalikan. Contohnya kayak gini teman-teman. 1000 atau 4 kali 9 dikali 1000 per 5. Jadi bintang itu kan sampai 5 ya. Jadi kita mau tahu nih berapa orang yang ngasih bintang 5 ke barang ini gitu. Jadi cara perkaliannya seperti ini. 4,9 dikali 1000 bagi 5. Berarti kurang lebih segini. Jadi orang yang ngasih bintang 5 pada produk ini, pada toko ini, segini gitu. Jadi oke, lolos yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah review itu tadi. Jadi kita harus lihat foto-foto yang dikirim oleh orang-orang yang sudah membeli barang dari toko ini gitu. Jadi kebanyakan toko itu membuat foto-foto itu yang sudah dipermak atau foto-foto yang sudah diedit gitu kan. Jadi kadang kurang percaya sih sama foto-foto yang sudah ditampilkan sama pemilik-pemilik toko itu gitu ya. Jadi kita harus lihat foto-foto yang diulas sama orang-orang yang membeli barang di sana. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat barang yang dibeli oleh orang-orang dari sana. Kemudian ulasannya seperti apa. Nah, ketika kita lihat foto seperti ini, oh iya benar-benar bagus gitu. Karena ini foto asli, teman-teman. Jadi nggak diedit sama si pembelinya, nggak dipermak, maksudnya nggak dipercantik, nggak diperjelek, ya aslinya seperti itu gitu. Nah, ketika kita lihat bintangnya bagus dan barangnya memang bagus, nah ini sudah lolos yang ketiga, teman-teman. Oke, terus yang keempat yang harus kita lihat adalah kecepatan respon daripada pemilik toko itu sendiri. Nah, ketika dia cepat responnya berarti bagus banget gitu kan. Maksudnya ya dia menghargai kita sebagai pembeli atau ketika kita menanyakan sesuatu hal dia langsung jawab. Nah, itu bagus sih menurut aku gitu. Oke, jadi yang paling penting kalian harus cari-cari referensi gitu. Cari-cari referensi itu artinya satu barang itu jangan langsung satu toko aja gitu. Jadi kalian harus coba beberapa toko gitu. Jadi cari misalnya kalian mau cari vitamin rambut misalnya. Ketik vitamin rambut. Ketika ketik vitamin rambut, nanti ketika muncul kan ada tuh Shopee kayak gini nih, ada yang terlaris, ada yang termurah atau terbaru gitu. Kalian cari di ketiga ini gitu. Lihat yang terlaris. Kemudian kalian cari-cari yang kira-kira kalian masuk akal, coba masukin dulu ke keranjang. Nah, kemudian pindah ke yang termurah, dari yang termurah ke yang mahal gitu. Jadi kadang ada satu barang yang kualitasnya sama tapi harganya beda, itu karena si toko A ini ngambil dari toko B gitu.
Jadi harganya lebih murah di toko B, tapi harga barangnya sama gitu. Jadi ini jadi bahan pertimbangan sih. Ketika kalian akan mengambil barang, itu salah satu hal yang sangat perlu banget. Oke, di sini aku juga akan ngebahas belanja di Instagram. Apa sih caranya belanja di Instagram yang bagus lah ibaratnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh ditipu lah. Jadi kayak pengalaman teman aku ketika dia belanja dari Instagram, dia bayar, dia transfer tapi barangnya nggak datang-datang dan dibalas pun enggak gitu. Aduh, apes banget. Jadi waktu itu teman aku mau belanja baju piyama dari Instagram, tetapi dia melihat memang followernya banyak. Follower si Instagram ini banyak, tapi dia kasih tahu ke aku saat dia udah bayar gitu. Saat aku lihat, walah ini wajar lah kak gitu. Kenapa wajar? Karena salah satu yang harus kita perhatikan dari satu Instagram itu adalah like-nya. Jadi yang menyukai foto itu dan juga komentarnya gitu. Jadi yang pertama sekali memang kita harus lihat follower. Jadi ketika followernya banyak, oke lah ya, maksudnya bisa jadi satu hal yang oke, positifnya ya, oke lolos nilai pertama. Terus yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jumlah like daripada satu foto itu. Jadi ketika dia followernya udah 10.000, tapi yang like fotonya itu cuma 100 misalnya, kan itu kan udah jomplang banget gitu kan. Tapi maunya tuh ya ibaratnya tuh minimal setengah lah yang like gitu. Terus yang kedua, kita harus perhatikan yang namanya komentar. Jadi komentar-komentar daripada orang-orang yang melihat postingannya ini gitu. Jadi kayak follower-followernya dia gitu ngelihat postingan ini dan kemudian dia komen. Nah, itu satu hal yang harus kita pertimbangin juga sih gitu. Jadi jangan sampai kita tuh ketipu, jangan sampai kita tuh udah bayar barangnya nggak datang. Yang paling aman adalah barang itu datang dulu atau yang disebut dengan COD. Barangnya datang dulu, nyampe dulu di kita coba ketika barangnya udah pas, ketika barangnya udah pas, udah sesuai dengan hati kita atau sesuai dengan harapan kita, ya ketika kebesaran bisa dikembalikan atau ketika kekecilan boleh dikembalikan gitu. Jadi saat udah sesuai baru kita bayar gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku bagikan. Nanti untuk next video aku akan kasih tahu ke kalian satu barang. Contohnya ketika aku belanja dari Shopee, barangnya seperti apa dan kualitasnya seperti apa aku akan kasih tahu ke kalian. Karena banyak juga sih dari kalian yang nanya ini, makanya aku buat video ini ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah bantu sejauh ini YouTube channel aku. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay tune. Jangan lupa tekan tombol like-nya, kemudian subscribe dan share video ini. See you on my next video. Bye-bye!